Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia. Dan kita bersalawat untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah untuk keluarga beliau yang suci, para sahabat beliau yang mulia, serta siapapun yang mengikuti jalan mereka dengan baik dan benar sampai hari pembalasan. Teman-teman yang terhormat, malam ini kita akan lanjutkan belajar bersama membaca buku silsilah Marhaban bil Maut. Selamat datang kematian, dan kita sudah berada di bab yang kedua, yakni bab yang mengulas tentang Marhaban bil Maut. Selamat datang kematian. Kendati pun kematian adalah sesuatu yang meyakinkan dan asalnya sifat manusia menjauhi serta benci kepada maut. Yang namanya kematian, manusia fitrahnya membenci hal itu. Namun di sana kita ternyata menemukan ada orang-orang yang begitu bahagia ketika mereka mengharapkan masa-masa yang dinantikan. Seakan-akan kematian itu adalah tamu yang diharapkan kedatangannya. Seperti para nabi dan rasul, ketika mereka diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian mau memilih hidup di dunia kekal, artinya ditambah usiamu dengan lebih panjang, ataukah segera untuk bertemu Allah? Seluruh para nabi dan rasul justru mereka memilih untuk segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para sahabat. Mereka kita dapati ternyata orang-orang yang tidak pernah gentar dengan namanya kematian. Ketika seruan perang untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, ya, genderang perang ditabuh, maka mereka adalah orang yang paling bersemangat untuk menghadiri perperangan itu. Padahal kita tahu yang namanya perang, maka kematian di sana sudah siap untuk menunggu orang yang bergabung dengannya. Nah, oleh karenanya teman-teman, apa sebabnya mereka adalah orang yang begitu menganggap ringan urusan kematian? Mereka tidak terlalu takut dengan namanya maut. Nah, disinilah bahasan ini untuk kita ulas. Di pembahasan awal kemarin, di bab yang pertama, atau di mukadimah pertama, kita sudah menjelaskan tentang, yakni untuk menjadikan bagaimana kita ringan atau lebih rindu dengan namanya mati, untuk menunggu kematian, maka hendaklah kita berbekal dengan perbekalan yang baik. Di antara perbekalan yang terbaik adalah perbekalan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan hendaklah kalian berbekal, sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan, ai bertauhid kepada Allah dan meninggalkan lawannya. Baik, ini bekal hal yang pertama yang membuat seseorang lebih ringan dan rindu menunggu kematian. Kemudian di poin yang B, teman-teman, poin selanjutnya ini akan kita bahas malam ini di halaman 190. Halaman 190, yakni rindu dengan perjumpaan. Rindu dengan perjumpaan. Baik. Di bahasan ini kita akan mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya perjalanan kita sebagai manusia, teman-teman, kita diciptakan bukan untuk semata urusan yang remeh, tidak. Bukan untuk hal yang bermain-main, tidak. Tapi ada tujuan yang besar dan mulia. Allah berfirman tentang orang-orang yang lalai daripada tempat berpulangnya, afahasibatum annama khalaqnakum abatha. Apakah kalian mengira kalian itu kami ciptakan untuk hal yang sia-sia, hal yang bermain-main saja? Tidak. Ya, wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian menyangka kalian tidak akan pulang kepada kami. Tidak untuk itu, teman-teman. Tapi kita diciptakan oleh Allah untuk sebuah tujuan yang besar, yakni kita berasal daripada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali kepadanya mau ataupun tidak mau, suka ataupun dalam keadaan terpaksa. Oleh karenanya ketika seseorang meninggal dunia, maka kalimat yang kita ucapkan adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka kepadanya lah kita akan kembali. Nah, sekarang teman-teman,
Bagaimana kita bisa menjadikan kematian itu sesuatu yang kita harapkan? Bagaimana kita bahagia menghadapi kematian? Nah, di sini penulis membimbing kita, yaitu bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita rindu untuk berjumpa dengannya. Sehingga kita rindu untuk berjumpa dengannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb atau Al-Khaliq yang telah menciptakan kita semua, maka selama ini kita tidak pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak pernah berjumpa dengan Allah. Kita tidak kenal dengan siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali melalui wahyu. Dan di dunia ini teman-teman, ya, sunnatullah yang Allah tetapkan adalah setidak seorang pun yang bisa melihat kepada zat Allah. Tidak seorang pun yang bisa melihat kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena dunia bukanlah tempat untuk menikmati kelezatan yang sempurna. Tidak ada dunia ini kenikmatan yang sempurna, tidak ada apa. Yang ada itu justru nikmat, tapi selalu diselingi dengan apa? Dengan kesedihan, dengan kesulitan, dengan kepayahan. Inilah dunia. Dan ini saya dan kita semua harus paham dengan sunnatullah ini. Tidak ada namanya dunia ini kebahagiaan atau kenikmatan yang sempurna, tidak ada. Tanpa diselingi dengan kesedihan, tanpa diselingi dengan keletihan, tidak ada. Kita makan pun teman-teman, makan pasti diselingi dengan rasa capek. Tidur pun kita tetap diselingi dengan rasa capek. Kadang-kadang apalagi kalau kita mimpi melihat sesuatu yang menakutkan, maka pulang keluar apa? Bangun dari tidur, apa kita merasakan kenikmatan sempurna? Tidak, justru merasa apa? Takut. Inilah kehidupan dunia. Oleh karenanya dunia ini bukan tempat kenikmatan yang sempurna, maka Allah tidak bisa dilihat di dunia ini. Kenapa? Karena melihat Allah adalah puncak daripada seluruh kenikmatan. Dan akan datang penjelasan dalam hadis setelah ini. Nah, sekarang teman-teman kita perlu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, Rabb yang telah menciptakan kita, Dia adalah Rabb yang maha baik, Rabb yang maha sempurna, Rabb yang maha hikmah dan bijaksana di dalam mengatur kehidupan alam semesta. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, perhatikan di mukadimah bab yang poin yang B. Di sini penulis mengatakan makhluk begitu rindu kepada Al-Khaliq. Yani kita harusnya rindu kepada Al-Khaliq. Kenapa? Kita kenal dengan siapa Khaliq kita. Kita kenal dengan siapa pencipta kita. Berbeda dengan orang luar sana yang mereka tidak kenal dengan Allah. Yang mereka kenal siapa? Dewa. Yang mereka kenal adalah sapi. Yang mereka kenal adalah tikus. Sehingga mereka sembah itu. Ya, mereka sembah itu. Yang akibatnya adalah mereka tidak ada obsesi, tidak ada cita-cita, kerinduan untuk bertemu dengan pencipta mereka. Kenapa? Penciptanya sudah terlihat di dunia. Yang mereka lihat adalah tikus sehari-hari. Dan kepadanya mereka berharap bersujud sembah. Oleh karena tidak ada kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda halnya dengan kita sebagai muslim. Allah menciptakan kita sebagai muslim tanpa kita ajukan proposal sebelumnya. Dan ini mesti kita rawat dan kita syukuri. Nah, hal yang diajarkan di dalam Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita jumpai nanti di akhirat kelak. Oleh karenanya, kita mesti rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta kita. Seorang hamba yang benar pengetahuannya tentang Allah, jujur dalam keimanannya, pasti dia akan rindu kepada penciptanya. Zat yang maha lembut, maha penyayang kepada hamba-hambanya. Andaikan hati ini mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, maka air mata dan hati akan meleleh rindu kepadanya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Tariqatu Al-Hijratain. Beliau mengatakan, falau kashafal ghita'a an altafihi wa birrihi wa san'ihi lahu, andaikan saja tabir itu dibuka, andaikan saja Allah menutup tabir, ya, melihatkan kepada kita bagaimana kasih sayang Allah, lemah lembutnya dan kebaikannya di dalam mengatur, ya, di dalam mengatur urusan kita, urusan umat ini, urusan manusia. Maka kata Ibnu Qayyim, ya, min haitsu ya'lamu atau min haitsu ya'lamu wa min haitsu la ya'lam, baik itu yang dia ketahui ataupun yang tidak diketahui, ladzaba qalbuhu hubban lahu, maka hatinya akan meleleh karena cinta kepada Allah, wa syauqan ilaihi, dan rindu kepadanya, wa yaqa'u syukran lahu, sehingga dia menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham maksudnya teman-teman? Yani andaikan kita tahu bagaimana Allah begitu maha hebat, maha bijak di dalam mengatur urusan kita, urusan manusia, urusan kita, maka kita akan meleleh hati kita begitu rindu dan cinta kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Kenapa teman-teman? Karena Allah menciptakan, mengatur alam semesta ini dengan takdirnya. Tidak ada satupun yang bergerak di muka bumi ini. Apapun kodrat dan takdir yang menimpa kita, itu semuanya sudah Allah takdirkan di mana? Di Lauhil Mahfuz. Dan semua takdir itu terjadi dengan apa? Dengan hikmah yang besar. Terkadang kita tidak menyadari hal itu. Bisa jadi teman-teman, kita terkadang digiring oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu yang menyedihkan, sesuatu yang menyulitkan. Namun di ujungnya, di ujung perjalanan ada sesuatu yang menggembirakan. Betapa banyak hal ini kita temukan dalam kehidupan. Contoh begini. Ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan kerugian, ya, usahanya tidak lancar, ya. Kemudian dia termasuk orang yang tidak diperhitungkan di dalam kehidupan. Sehingga dengan sebab itu dia termotivasi untuk belajar dengan baik. Ketika dia belajar dengan baik, ternyata di sana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwasanya ada kesuksesan di ujung jalan. Ada kesuksesan di ujung jalan. Atau bisa jadi seseorang ditimpa musibah oleh Allah Azza wa Jalla. Ditimpa musibah, ditimpa kesulitan, atau seperti saudara kita yang hari ini di Palestina, di Gaza, ya kan? Ditimpa kesulitan yang luar biasa. Di mana musibah itu kalau diujikan kepada kita, mungkin kita tidak mampu untuk memikulnya. Namun tahu enggak, di balik kesulitan itu, ternyata ada kebaikan yang Allah janjikan. Apa itu? Ada surga di sana yang menunggu mereka. Orang-orang yang wafat di dalam mempertahankan tanah air mereka, maka insya Allah mereka syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan kesulitan tuh. Tetapi ternyata di ujung jalan mereka dimasukkan ke dalam surga oleh Allah. Musibah ya demi musibah yang menimpa mereka justru menghapuskan dosa-dosa mereka. Bahkan derajat mereka terangkat dan tidak bisa diperoleh kecuali dengan musibah itu. Nah ini artinya apa teman-teman? Ada hikmah di dalam semua takdir penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena Ibnu Qayyim mengatakan, andaikan kita tahu bagaimana Allah mengatur kehidupan kita, ya, maka hati kita akan meleleh karena cinta kepadanya, wa syauqan ila liqa'ihi, dan kita pun akan semakin rindu untuk bertemu dengan Allah. Saya dan kita semua pasti di bawah hikmah dan takdir Allah yang maha hebat. Ya, siapapun kita. Oleh karena teman-teman, apa yang menimpa kita, baik itu kita cintai ataupun justru kita tidak kita sukai, ucapan yang harus kita ucapkan adalah qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini sudah Allah takdirkan dan sehingga kita ridho kepadanya, tidak mengucapkan ucapan atau kalimat kecuali hal yang Allah ridhai. Kemudian yang perlu kita kenali teman-teman tentang Allah Rabbul Alamin, ya, sebagaimana pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka kita perlu mengenal Allah Rabbul Alamin. Siapa Allah Rabbul Alamin? Dialah Allah Zat yang Maha Pengampun. Ternyata Allah yang kita sembah teman-teman, ya, Allah yang kita kenali dalam Al-Qur'an, dialah Zat yang Maha Pengampun. Dialah Zat yang Maha Lembut lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya yang beriman. Ini mesti kita camkan. Iya. Dia Maha Lembut, Dia Maha Baik, Dia Maha Sempurna dan Maha Indah. Sehingga apa? Kita ketika berharap kepada Allah terkumpul dengan tiga keadaan. Di sana ada harapan, tapi di sana juga ada rasa takut kepada siksaannya. Iya. Rasa harapan apa tujuannya teman-teman? Agar kita termotivasi, ya, menjadi orang yang optimis di dalam hidup. Kenapa? Rabb yang kita sembah adalah Rabb yang Maha Pengampun. Tidaklah seorang hamba yang kembali kepadanya ketika kita berbuat dosa kecuali Allah akan menerima ampunan kita. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, "Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepada hamba-hambaku tentang diriku, bahwasanya aku adalah Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ini teman-teman tidak ditemui oleh agama-agama lain. Coba kalau kita lihat agama-agama lain, mereka memposisikan Tuhan yang mereka bikin dengan karya mereka sendiri sebagai sosok Tuhan yang sangat menakutkan. Benar apa tidak, Pak? Coba lihat Tuhan orang-orang Buddha. Mereka akan menjadikan sosok Tuhan mereka sebagai apa? Bagikan sosok lelaki, perut gendut, kemudian berkepala botak. Kalau Tuhannya orang-orang Hindu dan semisalnya, maka dibikin dengan beraneka corak yang menakutkan. Ada bentuk naga, manusia berkepala naga. Ada dalam bentuk lelaki, berkepala ular, ya, seseorang yang berkepala ular, berkepala 8, kemudian membawa martil besar. Ada apa? Ada. Itulah Tuhan-Tuhan mereka. Beda dengan Rabb. Kenapa? Karena mereka menganalogikan atau menjadikan sosok yang mereka jadikan Tuhan adalah berasal dari
logika mereka semata. Agama budaya. Dan alhamdulillah, Rabb yang kita sembah tidak demikian. Tidak pernah terlintas oleh mata dan hati kita. Namun kita tahu dia adalah zat yang maha memiliki kesempurnaan. Ya, maha memiliki kesempurnaan. Oleh karenanya, tentang sifat-sifat Allah, Allah selalu menggunakan sifat mubalaghah. Ghafur, Aziz, Rahim. Ini sifat mubalaghah. Apa itu sifat mubalaghah? Yani sifat yang menunjukkan kemahaan, kemahasempurnaan. Kalau kita kan menerjemahkan nama Allah Al-Ghafur, apa kita terjemahkan? Allah yang maha. Ya, maha apa? Maha pengasih, maha penyayang. Ini di puncak segala sesuatu yang sempurna. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan tentang rahmat, luasnya rahmat dan ampunannya. Ketika Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian berputus asa dari rahmat dan kasih sayang Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni semua dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim, dan dialah Allah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini teman-teman yang ada di surah Az-Zumar ayat 53 ini merupakan min arja ya al-ayah fil Qur'anil Karim. Sebagian kata para ulama, ayat ini merupakan ayat yang paling memberikan sikap optimis kepada manusia. Ini Allah memberikan apa? Memberikan rasa harapan yang besar. Allah memanggil, wahai orang-orang yang telah melampaui batas di dalam menzalimi dirinya. Kenapa demikian teman-teman? Karena Allah tahu, Allah menciptakan manusia. Kita ini manusia dalam kondisi apa? Serba memiliki kelemahan. Memiliki aib dan cacat. Inilah manusia. Dan tidak seorang pun di antara kita yang bersih dari namanya salah dan dosa. Tidak ada, Pak. Manusia tidak seorang pun yang memiliki kesalahan dan tidak yang bersih dari kesalahan dan dosa. Namun tingkatannya yang berbeda-beda. Ada yang sampai kepada taraf kekufuran, kesyirikan. Ada yang rendah di bawah itu, jatuh kepada hal yang maksiat, jatuh kepada kabair, dosa-dosa besar. Ada yang lebih ringan daripada itu. Orang-orang yang yang jatuh kepada kesalahan-kesalahan ringan. Namun dia tidak pernah berbuat syirik dan tidak pernah berbuat kabair, dosa-dosa besar. Dan ini mayoritas. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pasti dia memiliki apa? Kesalahan. Sifat khata' artinya senantiasa memperbarui kesalahan. Sekarang salah, tobat lagi. Besok salah lagi, besok salah. Demikianlah kita. Tetapi ingat kata Nabi, wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini teman-teman memberikan harapan yang besar bagi kita. Siapa di antara kita yang tidak pernah terjatuh kepada kemaksiatan? Siapa di antara kita yang tidak pernah terjerumus kepada dosa dan kesalahan? Tidak ada. Oleh karenanya ketika kita mengimani ayat ini, maka jadi tertumbuhlah di dalam hati kita, di dalam tubuh kaum muslimin sikap optimisme. Dan ini tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Kalau kita lihat teman-teman, pengaruh daripada pesan ini, kita menyaksikan bahwasanya mayoritas manusia atau agama-agama yang ada di dunia ini, yang paling sedikit korban bunuh dirinya adalah kaum muslimin. Yang paling sedikit, Pak. Bukan berarti tidak ada, ya ada. Karena ada juga di sana saudara kita mungkin pesan ini tidak sampai kepada mereka. Atau mereka mungkin lalai dari belajar agama. Sehingga ketika kesulitan hidup menimpa mereka, mereka sering justru lebih mencari jalan pintas. Jalan pintas dianggap pantas. Gitu ya. Sehingga mereka melakukan hal-hal yang anarkis, bunuh diri dan segala macamnya. Namun hal ini sedikit di kalangan kaum muslimin, sedikit sekali. Lalu kita temukan dengan orang-orang yang tidak bertuhan, terutama orang-orang ateisme. Orang ateis, orang yang tidak beriman kepada Allah Rabbul Alamin. Rata-rata mereka itu adalah orang yang mudah berputus asa dan rapuh dalam kehidupannya. Coba lihat, Pak. Orang yang banyak, negara yang paling banyak kasus bunuh dirinya, negara mana? Jepang. Padahal kalau dari segi IQ rata-rata, mereka selalu dikenal dengan orang yang memiliki kelebihan. IQ-nya di atas rata-rata. Namun demikian, justru angka statistik menyebutkan bahwasanya Jepang termasuk negara yang paling banyak bunuh diri. Naik ke hotel, ke loteng berapa, ke tingkat berapa, kemudian jatuh ke bawah. Bunuh dengan minum racun, dengan gantung diri dan segala macam. Kalau kita lihat akalnya kurang apa, Pak? Apa kurangnya akal mereka? Di atas rata-rata. Tapi meskipun demikian justru mereka jatuh kepada hal ini. Kenapa?
mereka tidak memiliki konsep optimisme dalam hidup. Ketika mereka lebih mengandalkan otak, mengandalkan kecerdasan. Yang namanya kecerdasan manusia ini, teman-teman, sehebat apapun kita pasti ada batasannya. Ya, tidak semua masalah bisa kita cairkan dengan otak, Pak. Benar apa tidak? Benar. Tidak semua masalah bisa kita selesaikan dengan otak. Banyak kendala-kendala kehidupan ini, permasalahan kehidupan ini yang tidak bisa kita selesaikan dengan otak dan kecerdasan kita. Tapi justru yang menyelesaikannya adalah Allah Rabbul Alamin. Nah, kita sebagai muslim diajarkan oleh Allah dengan konsep ini. Yakni apa? Ketika Anda jatuh kepada kesalahan, ketika Anda mandek dalam keadaan, ada problema yang tidak bisa Anda selesaikan, maka kembalilah kepada Allah. Sesungguhnya Allah lah yang mengatur semua urusan. Maka kewajiban kita sebagai muslim adalah berusaha semaksimal mungkin. Ketika usaha kita mandek di suatu keadaan, maka kita tidak perlu berputus asa. Ya sudah, kepada Allah masyafal. Ini yang saya mampu. Kemampuan manusia itu terbatas. Dan ini diajarkan dalam iman kepada takdir. Nabi SAW mengatakan segala sesuatu itu sudah ada takdirnya. Hatta tentang al-ajiz, tentang kelemahan. Kecerdasan, kelemahan itu sudah ada batasannya. Masing-masing kita memiliki hal itu. Oleh karenanya, alhamdulillah kita sebagai muslim adalah kaum yang dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk optimis dalam kehidupan. Oleh karenanya, siapapun yang jatuh kepada dosa besar, Pak, tidak perlu kita berputus asa. Ada saudara kita sesama muslim yang jatuh kepada maksiat, melalui masa lalunya dengan kubangan kezaliman, kubangan syahwat, kubangan maksiat, ya, maka tidak perlu berputus asa. Setelah Anda mendengarkan informasi ini, kembalilah ke jalan Allah. Allah berfirman, "Fafirru ilallah." Hendaklah kalian berlari menuju jalan Allah. Ya, inni lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku, kata Nabi, adalah sebagai pemberi peringatan yang jelas kepada kalian. Artinya kalau kita jatuh kepada dosa-dosa besar, jangan khawatir. Kembali kepada Allah, Allah akan mengampuni semua dosa kita. Kenapa? Allah yang sudah sebutkan dalam ayatnya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun semua dosa-dosa. Sekarang ada iskal. Sebagian orang mungkin ragu. Apa bedanya ayat ini di surah Az-Zumar ini dengan ayat di dalam surat Luqman atau yang semisalnya? Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Adapun di ayat ini Allah mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa hamba. Apa bedanya, Pak? Gimana kita mengkompromikan dua ayat ini? Ada yang tahu? Kalau ayat tentang syirik itu tidak diampuni kapan? Ketika dia mati membawa dosa syirik. Di atas kesyirikan besar, hujah sampai kepadanya, dan dia mati di atas itu, tidak bertobat, maka tidak ada ampunan baginya. Siapapun dia, hatta Abu Thalib, paman Nabi SAW yang wafat di atas kesyirikan, Nabi tidak bisa memberikan manfaat untuk pamannya. Tidak bisa mengeluarkan pamannya dari surga. Bagaimana dengan yang lain? Adapun ayat ini yang dimaksud Allah Maha mengampuni semua dosa. Maksudnya adalah Allah mengampuni dosa, semua bentuk dosa dan maksiat jika dia kembali bertaubat sebelum dia meninggal dunia. Ini maksudnya. Bisa dipahami, teman-teman? Jadi tidak ada yang kontradiktif, ya. Tidak ada yang kontradiktif antara satu ayat dengan ayat yang lain. Bisa dipahami? Baik. Kemudian tentang bagaimana kasih sayang Allah pernah disebutkan oleh Umar bin Khattab. Beliau pernah menceritakan bahwasanya suatu kali ketika datang rombongan tawanan perang, ya, setelah usai perperangan, dan dahulu teman-teman kalau terjadi perperangan maka kita akan menemukan adanya tawanan-tawanan itu bisa dijadikan sebagai apa? Budak. Ada tawanan maka statusnya budak. Islam hanya menjadikan tawanan dari satu arah. Apa itu? Menjadikan budak dari satu arah, yakni arah tawanan. Tidak ada perbudakan itu dengan yang lain. Beda dengan umat terdahulu. Kalau umat terdahulu, teman-teman, mereka menjadikan perbudakan itu dengan berbagai cara. Dengan berbagai cara, apapun. Asalkan asalkan dia pengen menjadi bukan budak, dijadikan budak. Seperti status Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf dijadikan budak, padahal calon Nabi. Bagaimana cara menjadikan Nabi Yusuf sebagai budak? Dengan ditemukan di mana? Di sumur yang dibuang oleh saudaranya. Adapun Islam tidak menjadikan demikian. Kalau ada ketemu orang tanpa dengan jalur perperangan, maka tidak boleh diperbudak. Nah, jalur budak dalam Islam hanya satu. Dengan cara apa? Tawanan perang. Nah, suatu kali Nabi SAW, sebagaimana dikisahkan oleh Umar bin Khattab, ketika Nabi kedatangan rombongan tawanan perang, maka di tengah rombongan itu ada seorang ibu. Seorang ibu yang dia sedang mencari bayinya yang kehilangan. Dia kehilangan bayinya. Bayinya yang hilang. Maka tiba-tiba, ya,
Ketika sang ibu tadi menemukan bayinya yang mungkin karena namanya perang Pak, tentu kacau balau ya, tidak tertib. Maka ibu tadi dia menemukan bayi yang sedang dia susui. Ketika dia menemukan bayi tadi, maka dengan harapan besar, dengan begitu kasih sayangnya, sang ibu yang sebagai tawanan tadi memeluk bayinya kemudian menyusukan bayi itu di tempat yang ramai. Dia tidak peduli lagi dengan keramaian orang, berarti bayinya mungkin karena kehausan disusukan. Kemudian dalam posisi seperti itu, Nabi SAW memberikan pelajaran kepada para sahabat. Apa kata Nabi SAW? Aru'aitum, bagaimana pendapat kalian? Apakah mungkin sang ibu ini mau mencampakkan bayinya ke dalam api? Kata para sahabat, tidak mungkin wahai Rasulullah. Ya, karena apa? Karena begitu sayangnya sang ibu kepada anak. Ada tidak orang tua yang mencampakkan anak mau ke dalam api, Pak? Tidak ada. Tidak ada, Pak. Ya. Maka kata Nabi SAW, kata beliau, perhatikan di sini, kata Nabi SAW, Fallahu, kata beliau, lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladihi. Ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang kalian sembah, lebih sayang kepada kalian melebihi sayangnya ibu ini kepada anak. Melebihi sayangnya ibu ini kepada anaknya. Dan inilah Allah, Rabb yang kita sembah, sangat sayang kepada kita. Oleh karenanya teman-teman, tidak ada namanya konsep putus asa di dalam kehidupan seorang muslim. Di dalam kehidupan seorang muslim. Yang ada adalah optimis. Yang ada adalah optimisme. Baik. Kemudian berikutnya teman-teman, hal yang membuat kita bahagia dengan datangnya kematian adalah adanya harapan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana datang di dalam banyak ayat di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai muslim dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan melihat wajahnya. Kita akan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada zat yang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, kalla ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qiyamah, wujuhun yawma idzin nadhirah. Di hari kiamat nanti ada wajah-wajah yang berseri-seri. Ada wajah-wajah yang berseri-seri. Jadi di akhirat itu teman-teman, wajah ada dua secara umum. Ada wajah yang bahagia dan ada wajah yang muram penuh durjana. Ini wajah di akhirat nanti. Wajah yang berseri adalah wajah orang beriman. Kenapa mereka berseri? Kata Allah, ila rabbiha nadhirah. Sesungguhnya mereka wajah itu sedang menatap, melihat kepada Rabb mereka. Yani orang-orang beriman akan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bahagia. Dan melihat wajah Allah teman-teman adalah kenikmatan yang sangat sempurna. Hal ini sebagaimana datang dalam hadis Muslim dari sahabat Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah." Apabila telah masuk penduduk surga ke dalam surga, fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah akan memanggil penduduk surga itu, turiduna syai'an azidukum, wahai penduduk surga, maukah kalian aku tambahkan sesuatu yang membuat kalian bahagia? Maka penduduk surga berkata, alam tubayyid wujuhana, ya Allah, bukankah engkau telah putihkan wajah kami? Ini dalil menunjukkan penduduk surga yang akan masuk surga itu wajah mereka dimodifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan wajah seperti wajah saya, bukan pula seperti wajah bapak-bapak, tidak. Tapi wajah yang masuk surga adalah wajah yang sangat sempurna di puncak keindahan. Di puncak keindahan. Jadi kalau wajah kita sekarang pas-pasan Pak, sabar-sabar saja dulu, ya. Karena wajah kita akan dimodif oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dunia ini adalah bukan tempat kenikmatan yang sempurna. Maka, bukankah engkau telah putihkan wajah kami, ya Allah? Alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar. Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surga dan engkau selamatkan kami dari neraka? Nikmat apa lagi yang lebih besar daripada ini? Kemudian perhatikan kata Nabi SAW, qal fayakshiful hijab. Kemudian tiba-tiba Allah membuka hijab, sitar, yang membatasi antara pandangan manusia dengan dirinya. Apa yang terjadi? Perhatikan kata Nabi, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wajalla. Pada hari itu tidak ada nikmat yang lebih besar yang dirasakan oleh penduduk surga melebihi melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha indah. Berarti apa teman-teman? Melihat pada wajah Allah adalah kenikmatan karena wajah Allah adalah wajah yang di puncak kenikmatan dan puncak kesempurnaan. Bisa dipahami? Tidak seperti Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia hari ini. Mereka menjadikan Tuhan mereka seperti apa? Seperti monster, dia jadikan wajahnya seperti seperti wajah kera, wajah hewan dan segala macam bentuk sosok imam yang menakutkan.
Allah Subhanahu wa taala adalah puncak kenikmatan. Kemudian kata Allah Azza wa kata Nabi SAW, wa zada thumma tala hadhil ayat. Kemudian itulah yang dimaksud dengan nikmat tambahan. Kemudian Nabi SAW membaca ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu yang berbuat baik dikala di dunia, Allah berikan kepada mereka al-husna, yakni surga. Yang kedua wa ziyadah, dan tambahan. Apa maksud tambahan? Tambahan nikmat ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya, ada yang mengatakan bahwasanya nikmat salah satu azab yang diberikan kepada penduduk neraka, teman-teman, adalah tidak bisanya mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini azab yang paling di puncak penderitaan untuk mereka. Mereka dihalangi melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang melihat wajah Allah, teman-teman, ini adalah sabit daripada Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan ijma' para ulama di atas itu. Walaupun sebagian ahlu bidah, orang-orang yang cenderung kepada hawa nafsu, kepada bid'ah, mereka meyakini Allah tidak bisa dilihat di hari kiamat. Allah tidak bisa dilihat di hari kiamat. Dan ini bentuk bentuk akidah yang menyimpang. Bentuk akidah yang menyimpang. Ya. Oleh karena dahulu ada seorang ulama ahlu sunnah yang seorang gembong Mu'tazilah meninggal dunia, maka dia ikut menyolatkan ahlul bidah tadi, gembongnya tadi. Ketika dia ikut menyolatkan, pas pulang dicela oleh para ulama-ulama besar. Kenapa Anda ikut menyolatkan orang ini? Kenapa Anda ikut menyolatkan ini? Adalah ulama yang dai, tokoh besar, tetapi dia mengajak kepada amalan bid'ah. Di antaranya dia tidak meyakini Allah bisa dilihat di hari kiamat. Apa jawaban ulama yang ikut menyolatkan tadi? Ketahuilah, saya ikut menyolatkannya, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, kabulkanlah harapan dan keyakinan orang ini bahwasanya dia tidak akan melihat engkau di hari kiamat. Artinya apa? Dia mendoakan keburukan untuk orang ini. Ini menunjukkan, teman-teman, bahwasanya di sana ada keyakinan-keyakinan yang menyimpang, akidah yang rusak di dalam tubuh kaum muslimin. Mereka meyakini melihat wajah Allah tidak akan bisa dilihat di hari kiamat. Dan ahlus sunnah sepakat bahwasanya wajah Allah adalah hak, bisa dilihat di hari kiamat. Di dunia yang tidak bisa dilihat. Dan hal ini adalah keyakinan para nabi, hatta Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ketika berada di Bukit Tur Sina, apa yang diminta kepada Allah? Dia meminta kepada Allah untuk melihat wajahnya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, ya, qala Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku wajahmu agar aku bisa melihat kepadamu. Dan Nabi Musa meminta sesuatu kepada Allah, tentu sesuatu yang yang layak dan mungkin untuk dia minta. Karena tidak mungkin para nabi meminta sesuatu yang tidak layak. Oleh karena Nabi Musa meyakini Allah bisa dilihat. Cuma sayangnya diminta di dunia, dan di dunia telah berlaku hukum ketetapan Allah, yakni Allah tidak bisa dilihat di dunia. Paham, teman-teman? Nah, sekarang ada pembahasan dalam hal ini. Para ulama khilaf. Apakah Allah bisa dilihat? Di manakah Allah bisa dilihat? Akan dilihat oleh manusia? Ya, ada yang mengatakan bahwasanya Allah akan dilihat di asarat dan di dalam surga. Karena dalam surga thabit, tidak ada keraguan. Adapun di asarat artinya di padang mahsyar, maka wajah Allah bisa dilihat oleh seluruh manusia. Bagaimana, apa maksudnya? Allah akan dilihat oleh orang beriman dan Allah juga akan dilihat oleh orang kafir. Ini pembahasan yang dibincangkan oleh para ulama. Sebahagian ada yang mengatakan Allah hanya bisa dilihat oleh orang beriman saja. Orang kafir tidak bisa melihat. Namun sebagian yang lain mengatakan Allah akan dilihat oleh seluruh manusia, orang beriman dan orang kafir. Ya. Nah, cuma perbedaannya adalah orang beriman melihat kepada Allah dengan dengan penglihatan ru'yatut tan'im, yakni melihat kepada Allah dengan merasa kenikmatan. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir ketika melihat wajah Allah, maka mereka akan melihat dengan ru'yatu at-ta'dzib, yakni melihat kepada Allah tetapi dia merasa tersiksa. Kenapa? Karena dia melihat Allah SWT begitu marah di puncak kemarahan kepada mereka. Sama kayak kita, orang tua, sama kita melihat wajah orang tua kita. Yang senyum dengan yang marah, mana yang kita senang, Pak? Mana yang kita senang? Yang senyum yang kita senang. Nah, orang kafir dia melihat Allah SWT dalam kondisi di puncak kemarahan, sehingga mereka dalam kondisi ketakutan. Bisa dipahami, teman-teman? Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang melihat wajah Allah, beliau pernah mengatakan dalam manzumah beliau, kata beliau,
wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum wa ila as-sama'i bighairi kaifin yanzilu. Orang-orang beriman pasti akan melihat Rabb mereka dan turunnya Allah ke langit dunia tanpa menanyakan cara turunnya. Artinya para ulama Ahlussunnah sepakat bahwasanya melihat Allah adalah hak, sesuatu yang pasti. Ya, sesuatu yang pasti. Nabi SAW juga pernah mengajarkan dalam doa, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhi. Ya Allah, aku meminta kepadamu kelezatan ketika melihat wajahmu, kenikmatan ketika melihat wajahmu, wasyauqa ila liqa'ik, dan hati yang rindu untuk berjumpa denganmu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah juga menetapkan yang sama. Bahwasanya ketika beliau ditanya, bagaimana pendapat engkau wahai imam tentang melihat wajah Allah SWT? Apa kata beliau? Asy-Syafi'i, yani saya meyakini bahwasanya melihat wajah Allah adalah sesuatu yang pasti dan dengannya saya beragama. Wa biha adinu, dan dengan akidah ini saya beragama. Andaikan saya tidak meyakini Allah bisa dilihat, maka saya tidak perlu menyembahnya dikala di dunia. Ini pernyataan siapa? Al-Imamu Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan ketika melihat wajahnya dan hati yang senantiasa rindu untuk berjumpa dengannya. Baik. Kemudian berikutnya teman-teman, yang poin yang C. Perhatikan di halaman 197. Di halaman 197, poin yang C, penulis mengatakan di sini, yakni wafat di atas Islam dan Sunnah. Wafat di atas Islam dan Sunnah. Apa poin ini hubungannya dengan judul bab teman-teman? Yakni salah satu yang membuat kita rindu untuk bertemu dengan Allah, sehingga kita menjadikan memandang kematian itu adalah sesuatu yang menggembirakan, hendaklah kita berupaya untuk wafat di atas Islam dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus apa maksudnya wafat di atas Islam dan Sunnah? Apakah tidak cukup kita wafat di atas Islam saja? Sebenarnya cukup. Wafat di atas Islam yang murni ini sudah mencukupi, ya. Namun untuk pernyataan adanya wafat di atas Sunnah ini lebih menekankan lagi. Ini lebih menguatkan lagi. Dahulu teman-teman, di masa as-salaf, yakni di masa kurun yang terbaik, masa Nabi, para sahabat dan para tabi'in, maka istilah yang banyak digunakan adalah istilah Islam. Untuk mengenal seseorang, dia adalah sebagai muslim, itu sudah cukup di masa itu. Kenapa teman-teman? Karena bi'adami zuhuril bidah. Belum ada nampaknya, waktu belum munculnya bidah-bidah itu belum merajalela. Ada satu-satu, tapi tidak mendominasi di masa itu. Paham? Oleh karenanya, setelah muncul bid'ah yang banyak di tengah kaum muslimin, ya, dengan adanya masuk faham-faham daripada Yunani dan semisalnya, sehingga para ulama kita, banyak mereka itu yang disiksa kenapa? Karena melawan arus, disebabkan bid'ah itu sudah mendominasi di tubuh kaum muslimin. Bahkan dijadikan madhab kerajaan. Dijadikan madhab kerajaan. Kita tahu bahwasanya bid'ah yang mulai menunjukkan taringnya itu di masa siapa? Di masa siapa? Di masa Al-Ma'mun. Ini bid'ah mulai unjuk diri, unjuk taring dia, Pak. Ketika Harun Ar-Rasyid rahimahullah, salah seorang khalifah kaum muslimin yang mulia di masa itu, di mana dia sangat tegas terhadap terhadap bid'ah, dan beliau adalah orang yang sangat mencintai sunnah. Para wazir-wazir beliau itu adalah ulama, Pak. Wazir-wazirnya Harun Ar-Rasyid adalah para ulama. Oleh karenanya tidak benar teman-teman pernyataan bahwasanya Harun Ar-Rasyid itu distorsi sejarah tentang beliau, dia sosok khalifah raja yang zalim, raja yang sibuk dengan perempuan, raja yang suka minum khamar. Itu tidak benar teman-teman. Teman-teman, kita dulu kan tahu bahwasanya Harun Ar-Rasyid, kalau ada nama Harun Ar-Rasyid selalu dikaitkan dengan seorang tokoh pelawak, namanya siapa? Abu Nuwas. Siapa namanya? Abu Nuwas. Di mana Abu Nuwas ini adalah tokoh yang picik dan licik. Ketika Abu Nuwas ini digambarkan sangat dekat kehidupannya dengan Harun Ar-Rasyid. Iya. Padahal Harun Ar-Rasyid dengan Abu Nuwas memang hidup semasa, tetapi mereka tidak ada namanya keterkaitan yang dekat, tidak ada. Tidak seperti yang digambarkan oleh cerita-cerita yang bohong. Dan cerita yang tentang kedustaan Abu Nuwas dengan dengan Harun Ar-Rasyid ini banyak dibukukan oleh para pendongeng di dalam buku Alfu Lailin wa Lailah, atau buku 1001 malam. Pernah dengar kan? Ini adalah buku dusta
Buku yang di dalamnya khurafat, dikarang oleh banyak penulis, tidak tahu kita siapa penulisnya. Dan dari berbagai cerita-cerita dongeng, mulai dari kehidupan Persia, dulu para penyembah api, kehidupan para penyembah dewa di India, banyak cerita di dalam itu diramu, sehingga judulnya adalah buku cerita 1001 malam. Nah, cerita Harun Ar-Rasyid banyak disebutkan dalam buku ini. Nah, di antara dongeng yang tentang beliau adalah Harun Ar-Rasyid cinta wanita, suka syahwat, tidur dengan para wanita, dengan dayang-dayang, minum khamar, karena tidak benar. Harun Ar-Rasyid rahimahullah, ulama apa? Khalifah Ahlussunnah yang sangat mencintai para ulama, dan beliau sangat apa? Apa namanya? Menutup pintu tersebarnya bid'ah. Ada suatu kali seseorang tokoh yang zindik, dia meragukan tentang apa? Mempertanyakan tentang Nabi Musa berhujjah dengan Nabi Adam. Kan ada hadis kan, hadis sahih. Nabi Adam dengan Nabi Musa berhujjah tentang apa? Jadi Nabi Musa bertanya, wahai Adam, kenapa engkau melakukan salah sehingga kami sebagai anak-anakmu harus disiksa, harus diuji di muka bumi ini? Andai kan engkau tidak berbuat salah, tentu kita akan di surga dahulu. Apa kata Nabi Adam? Wahai anakku, wahai Musa, tidakkah engkau tahu bahwa ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nabi Adam di sini bukan berdalil dengan membenarkan kesalahan dengan takdir, tidak, tetapi beliau menyatakan dari sisi ini sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun beliau tahu itu sebuah kesalahan dari beliau. Maka ada seorang tokoh mengatakan, kira-kira Musa dengan Adam di mana ketemunya? Di mana ketemunya? Ini kan bentuk apa, Pak? Bentuk tidak membenarkan hadis itu. Padahal itu tapi dari Nabi SAW. Maka Harun Ar-Rasyid ketika mendengar itu, beliau meminta, datangkan pedang, kemudian hamparkan karpet, aku akan penggal kepala orang ini. Zindik katanya. Kenapa? Ini bentuk benih-benih daripada penyimpangan dalam Islam. Tidak percaya dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham teman-teman? Demikian tegasnya Harun Ar-Rasyid. Namun demikian banyak orang yang tidak, banyak justru cerita-cerita dongeng, cerita-cerita dusta tentang sosok Harun Ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala. Baik. Oleh karenanya di masa Harun Ar-Rasyid ketika beliau meninggal dunia, maka kepemimpinan beliau digantikan oleh anaknya yang bernama Al-Imam. Al-Imam ini ya, Al-Imam memimpin beberapa saat, setelah itu dia dikudeta oleh saudaranya yang bernama Al-Ma'mun. Nah, Al-Ma'mun ini teman-teman, ketika dia dikudeta, Al-Imam dikudeta, Al-Ma'mun berkuasa, di masa dialah mulai bermunculan bid'ah-bid'ah. Dia jadikan wazir-wazirnya ya adalah para gembong-gembongnya ahli bidah. Orang-orang yang cenderung kepada kebid'ahan, orang-orang Mu'tazilah. Nah, disinilah bermula tentang fitnah khalqul Quran, yakni pernyataan Al-Quran mesti diyakini makhluk, dan itu dijadikan sebagai madhab kerajaan. Siapa yang tidak meyakini, semuanya akan bisa dipenggal. Oleh karena di masa itu Imam Syafi'i yang masih hidup, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, mereka disiksa karena melawan arus. Melawan apa, Pak? Melawan arus. Nah, disinilah bid'ah mulai muncul. Oleh karenanya Al-Imam Ahmad rahimahullah, ketika seseorang bertanya kepada beliau, wahai Imam Ahmad, semoga Allah menghidupkan Anda di atas Islam dan mewafatkan Anda di atas Islam. Apa jawaban Imam Ahmad? Beliau mengatakan, ya, tidak. Jangan engkau katakan cukup dengan Islam saja, tapi katakan bal ala sunnah. Semoga Allah juga menghidupkan saya di atas sunnah dan Allah mewafatkan saya di atas sunnah. Kenapa teman-teman? Karena bid'ah begitu marak di masa itu. Banyak kaum muslimin yang terjerembab jatuh kepada apa? Pemahaman bid'ah. Oleh karenanya teman-teman, salah satu daripada nikmat Allah yang terbesar di masa itu sampai hari ini, Allah kenalkan kita dengan sunnah dan Allah jauhkan kita dari bid'ah. Ini adalah nikmat yang besar. Ini adalah nikmat yang besar. Apa yang dimaksud dengan sunnah? Sunnah yaitu yang dimaksud adalah i'tiqad yang sahih. Itu yang dimaksud dengan sunnah. I'tiqad yang sahih, akidah yang sahih, ini adalah dimaksud dengan sunnah. Ya. Dan di atas inilah para ulama dahulu mereka berupaya menghabiskan umur mereka membela kebenaran, menegakkan sunnah dan menghapuskan bid'ah-bid'ah. Ya. Oleh karenanya teman-teman, kapan tadwin atau kodifikasi buku-buku agama itu mulai marak, itu semenjak masa Imam Ahmad rahimahullah. Di masa Imam Syafi'i ketika awal-awal beliau, Imam Syafi'i kan gurunya Imam Ahmad. Di masa Imam Syafi'i rahimahullah masih hidup, maka bid'ah tidak terlalu nampak. Oleh karena Imam Syafi'i beliau fokus kepada masalah fikih. Bukan berarti beliau tidak paham masalah akidah. Iya. Imam Syafi'i tidak, buku beliau, karya tulis beliau banyak dalam masalah apa? Masalah fikih, Pak.
Imam Syafi'i tidak punya buku dalam masalah akidah. Maksudnya buku yang beliau tulis sendiri tidak ada. Kenapa? Karena bid'ah belum muncul marak di masa beliau. Munculnya itu apa? Di akhir-akhir beliau mau meninggal dunia. Oleh karenanya muncul bid'ah di Irak di masa Imam Ahmad. Imam Syafi'i di masa itu berada di Irak, berangkat ke Mesir. Kenapa? Sudah mulai orang-orang sufi bergoyang-goyang dalam masjid. Ada namanya takbir. Takbir itu semacam zikir-zikir atau salawat-salawat memuji-muji, tapi dengan goyang-goyang dalam masjid, dan mereka meyakini itu sebuah ibadah. Ketika Imam Syafi'i melihat ini muncul, maka kata beliau, Godartu Baghdad, aku tinggalkan kota Baghdad dengan sebab takbir ini. Ini apa? Banyaknya orang-orang sufi, orang-orang yang sudah menyimpang akidahnya, kemudian mereka meyakini itu sebagai suatu agama. Mereka berangkat ke Mesir. Maka Imam Syafi'i mengajarkan apa? Madhabnya di Mesir, dan belum meninggal dunia di sana. Adapun Imam Ahmad tetap bertahan di mana? Di kota Baghdad, di Irak. Nah, semenjak itulah Imam Ahmad mulai menulis akidah Ahlus Sunnah. Oleh karena dia dikenal dengan apa? Namanya As-Sunnah. Imam Ahmad punya buku namanya As-Sunnah, yakni akidah Ahlus Sunnah beliau kumpulkan dalam sebuah buku itu. Jadi kita dengan demikian tahulah kita kenapa Imam Syafi'i tidak punya buku tentang akidah. Bukan berarti Imam Syafi'i tidak tahu tentang akidah yang sahih. Kenapa? Belum ada nampak akidah penyimpangan yang banyak di masa beliau. Iya. Tidak benar, makanya tidak benar pernyataan, oh kita ini boleh mengambil madhab Syafi'i, akidah Asy'ari, ya, madhab Sufi, dan semisalnya. Ini tidak benar pernyataan itu. Seakan-akan mendiskreditkan Imam Syafi'i, ulama yang tidak paham dengan akidah. Padahal akidah beliau adalah akidah sunnah, di atas akidah yang sahih, di atas akidah salaf. Ya, namun demikian beliau tidak menuliskan buku. Kenapa? Karena beliau tidak muncul banyak kebid'ahan di masa beliau ada. Baik. Dan tentang masalah wafat di atas sunnah, teman-teman, ya. Wafat di atas sunnah ini adalah cita-cita para ulama. Cita-cita para ulama. Sebagaimana pernyataan Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah, sebagaimana yang dinukilkan juga oleh Al-Imam Ibnu Asakir dalam kitab beliau Tarikh Dimashq, bisa dilihat di halaman 202 ya. Halaman 202, Fudail bin Iyad rahimahullah pernah berkata, ya, tuba liman mata 'alal islami wa sunnah. Sungguh keberuntunganlah, kejayaanlah, kebahagiaanlah orang yang wafat di atas Islam dan sunnah. Orang yang wafat di atas Islam dan sunnah. Ya. Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah juga pernah berkata, al-i'tisamu bis sunnati najah. Berpegang teguh dengan sunnah itu adalah keselamatan. Ya, ibarat orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan ajaran beliau yang diajarkan oleh para sahabat, ini ibarat orang yang menaiki perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Siapa yang menaiki, faman rakibaha najah. Siapa yang naik perahu Nabi Nuh, maka dia akan selamat. Wa man lam yarkab, ya, gharib. Siapa yang tidak menaiki kapal Nabi Nuh, maka dia akan tenggelam. Inilah perumpamaan sunnah yang disebutkan oleh para ulama. Dikatakan oleh Al-Hasan bin Ayyub, ya, Al-Hasan bin Ayyub rahimahullah, qila lil Ahmad atau qila li Abi Abdullah Ahmad bin Hanbal. Pernah dikatakan kepada Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ahyakallahu ya Abu Abdullah ala Islam. Semoga Allah menghidupkan Anda di atas Islam wahai Abu Abdullah. Apa kata beliau? Qala ala Islami wa sunnah. Tidak, tapi hendaklah kau mengatakan di atas Islam dan sunnah. Di atas Islam dan sunnah. Berkata Abu Bakar Al-Maruzi rahimahullah, beliau mengatakan, qultu li Ahmad, aku berkata kepada Imam Ahmad, man mata 'ala al-islami wa sunnah mata 'ala khair. Siapa yang wafat di atas Islam dan sunnah, maka dia diwafatkan di atas kebaikan. Imam Ahmad menjawab, faqala li, Imam Ahmad berkata kepadaku, uskut, diamlah engkau. Man mata 'ala al-islami wa sunnah faqad mata 'ala al-khairi kulli. Siapa yang wafat di atas Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah wafat di atas seluruh cabang kebaikan. Wafat di atas seluruh cabang kebaikan. Oleh karenanya teman-teman, kerinduan kita untuk wafat di atas sunnah adalah cita-cita kita semua. Bahkan para ulama sunnah di masa dahulu, orang-orang hebat sekelas Imam Ahmad, senantiasa belum mengulang ucapan ini. Ya Allah, wafatkan aku di atas sunnah. Ya Allah, wafatkan aku di atas sunnahmu, di atas sunnah Nabimu sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Talha bin Ubaidillah Al-Baghdadi, beliau mengatakan, wafaqa rukuba Ahmad fi safina. Suatu kali aku pernah naik perahu bersama Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga lututku berhadapan dengan lututnya Imam Ahmad.
Fakana yutilu sukut, dan Imam Ahmad adalah orang yang memiliki ciri khas banyak diam, suka diam dan banyak diam, tidak suka berbicara yang tidak bermanfaat. Namun kata beliau, fa idza takallama, jika beliau berbicara, qal Allahumma amitna ala Islam wa sunnah. Ya Allah, wafatkan aku di atas Islam dan sunnah. Jadi Imam Ahmad kalau naik kapal berjalan, ucapan doa yang beliau sendiri ucapkan adalah Allahumma amitna al Islam wa sunnah. Ya Allah, wafatkan aku di atas Islam dan sunnah Nabimu sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat bagus perkataan Al-Imam Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan at-tariqu ilallahi tawil, perjalanan menuju Allah sangatlah panjang, wa nahnu namdi fi kasulahfah, adapun kita berjalan di atas jalan sunnah ini berjalan dengan tersiok-siok, wa laysatil ghaya an nasila li nihayati tariq, dan bukanlah mesti sebuah kemestian kita sampai di penghujung jalan, walakinil ghaya an namuta ala tariq, namun yang terpenting adalah bagaimana kita berupaya mati di atas Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya teman-teman, hal yang perlu kita jaga adalah bagaimana kita menjaga komunitas sunnah, menjaga kelas-kelas yang mengajarkan kita kepada akidah yang sahih, guru-guru yang mengajak kita kepada manhaj yang benar. Dan hal ini adalah sebuah kemestian yang mesti kita jaga. Terlebih kita berada di zaman yang tersebarnya syubhat dan fitnah di mana-mana. Dan kita Ahlus Sunnah itu setiap masa selalu sedikit. Selalu sedikit. Oleh karenanya hendaklah kita berkasih sayang sesama kita, saling mendahulukan berbaik sangka, kemudian tolong menolong, menasihati dan memotivasi satu dengan yang lain di atas kebenaran. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah juga pernah mengatakan, ya ahla sunnah, wahai ahlu sunnah, taraffaqu rahimakumullah, hendaklah kalian berkasih sayang sesama kalian, semoga Allah merahmati kalian. Fa innakum min aqallin nas, sesungguhnya kalian ini ahlu sunnah adalah manusia yang minoritas di muka bumi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga Allah wafatkan saya dan kita semua di atas Islam dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan akidah yang sahih, dan mudah-mudahan Allah jauhkan umat ini dari akidah yang menyimpang. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh, masih ada waktu ya? Masih ada waktu, 4 menit lagi. Baik, silakan kalau ada untuk diskusi kami persilakan. Silakan Pak. Iya, iya Pak. Iya Pak. Oh, yang maksudnya Al-Ma'mun maksudnya. Bukan, Al-Ma'mun itu anak daripada Harun Ar-Rasyid, di mana setelah ketika dia Harun Ar-Rasyid meninggal dunia, maka khilafah dia digantikan oleh anaknya. Turun kepada anaknya yang bernama Al-Imam. Al-Imam ini kakaknya daripada Al-Ma'mun. Kakak daripada Al-Ma'mun. Nah, ketika Al-Imam menjadi pemimpin, maka di masa itu belum terlalu nampak bid'ah. Belum terlalu nampak. Ulama-ulama yang dahulu mencari muka kepada Harun Ar-Rasyid tidak pernah diterima oleh Harun Ar-Rasyid. Nah, giliran anaknya yang memimpin, ini mulai menjadi apa? Menjadi pembisik. Menjadi pembisik sehingga mulailah Al-Ma'mun tertarik. Dan demikian kuatnya syubhat itu, teman-teman. Syubhat itu sangat kuat, menyambar. Nah, ketika Al-Ma'mun merasa enak, nyaman dengan bisikan-bisikan gembong-gembongnya Mu'tazilah ini, maka dia mereka, oh inilah kebenaran. Oh kalau begitu Imam Ahmad salah dong. Maka dengan demikian Imam Ahmad mesti kita paksa untuk mengatakan kepada manusia, Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Itu yang paling utama di masa itu. Kemudian dengan turunan-turunan akidah yang lainnya. Seperti Allah tidak bisa dilihat. Ya, seperti Allah tidak bisa dilihat dan sebagainya, Pak. Paham teman-teman? Oleh karenanya ketika dia bukan mengkudeta Harun Ar-Rasyid, tidak. Harun Ar-Rasyid tidak ada yang berani mengkudeta. Demikian. Bisa dipahami? Harun Ar-Rasyid tidak dikudeta, tetapi justru saudaranya anaknya Al-Imam yang dikudeta oleh saudaranya Al-Ma'mun. Wallahu a'lam. Baik, ada yang lain? Baik, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.